Season 2 bab ke-118. Selama belasan tahun berwirausaha, banyak ilmu yang telah Aras bagi untuk orang lain. Dia tidak pernah merasa takut tersaingi. Bahkan resep pun ia bagi. Rezeki sudah ada yang ngatur. Orang mau usaha itu sudah susah, apa harus kita susahkan lagi dengan menarik bayaran pada mereka yang sedang susah payah merintis usaha? Padahal banyak orang yang memulai usaha dari nol. Dari yang mereka tidak punya modal apa-apa. Dan Aras bantu sebisanya. Semoga bisa jadi amal jariah untuk kita nanti ya Bun. Ucap Aras saat berbincang berdua dengan Naura sambil melipat baju yang baru saja diangkat dari jemuran. Amin. Ya. Semakin banyak yang terbantu, semoga semakin berkah usaha kita. Amin. Tapi gimana dengan anak-anak kita, ya? Apa mereka akan kerja dengan kekeh terus? Biarkan mereka melakukan apa yang mereka sukai, Bun. Biar mereka ikut orang dulu, biar mentalnya semakin kuat. Aska bilang kalau kuliah nanti, dia akan bayar sendiri. Dia tidak mau minta lagi ke kita, Ban. Semakin mereka dewasa, semakin mereka tidak membutuhkan kita ya? Ucap Naura. Dia merasa sedih setiap mengingat kedua anaknya sudah beranjak dewasa dan mandiri. Bukan begitu, Bun. Itu adalah bentuk kemandirian mereka. Apalagi Aska laki-laki. Sudah sepantasnya belajar menghidupi dirinya sendiri sebelum dia menghidupi anak orang lain. Ucap Aras sambil tersenyum. Iya ya. Dulu kita jualan, kerja keras agar kelak anak-anak kita tidak merasakan kesusahan seperti yang kita rasakan. Tapi kenyataannya, anak juga perlu merasakan kesusahan agar mereka bisa menghargai pekerjaan mereka. Benar kan ya? Betul sekali, Bun. Justru proses untuk meraih hasil itulah seninya. Kita harus mengajarkan pada mereka untuk menikmati proses itu, agar mereka tidak sering mengeluh. Udah banyak nih yang dilipetin. Ayah taruh di lemari dulu ya. Ucap Aras yang sampai detik ini masih sering membantu pekerjaan rumah. Iya ya. Jawab Naura sambil tersenyum. Naura menyelonjorkan kaki di atas sofa. Pegal sekali rasanya setelah seharian bekerja. Bekerja sebagai ibu rumah tangga. Assalamualaikum, Bu Naura, kami pulang dulu ya. Teriak salah satu karyawan yang mewakili. Waalaikumsalam. Ya. Naura langsung berdiri mengambil beberapa amplop yang berisi gaji para karyawan. Dia lalu keluar menghampiri para karyawannya di depan. Asik, gajian! Ucap salah satu karyawan Naura. Mereka berjajar menunggu giliran dapat gaji akhir minggu ini. Ya mereka ini digaji mingguan oleh Aras dan Naura atas permintaan para karyawan mereka sendiri. Terima kasih ya semuanya. Sudah bekerja dengan baik minggu ini. Selamat berlibur. Sampai jumpa hari Senin. Ucap Naura sambil menyalami karyawannya satu persatu. Terima kasih Bu Naura. Alhamdulillah bisa beli beras sama telur. Ucap salah satu karyawan Naura. Mereka tersenyum sumringah setiap kali habis gajian. Setelah semua pulang, tinggallah Naura sendiri. Dia tersenyum melihat satu persatu karyawannya pulang. Melihat senyum mereka saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Naura. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan keberkahan untuk keluargaku dan karyawanku. Amin. Aras merangkul Naura. Dia mengaminkan doa Naura yang tak sengaja dia dengar barusan. Mereka lalu duduk berdua di teras rumah karena kedua anak mereka sedang bekerja di warung kekeh. Seneng banget mereka ya habis gajian. Ucap Naura. Ya habis gajian seneng. Entar lihat aja kalau udah hari Senin. Hei. Uang 700 seminggu dapat apa, ya bagi mereka yang sudah berumah tangga? Apalagi kalau laki-laki. Pasti hari Minggu juga sudah habis untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Ucap Naura. Ya mereka memang hanya mampu menggaji segitu setiap minggunya. Ya sih Bun. Kadang ayah pengen ngasih lebih paling gak setara UMR lah. Tapi kita belum bisa sampai ke situ, ya masih menyesuaikan omset kita. Ucap Aras.
Semoga berkah semua. Semoga mereka selalu dicukupkan sama Allah tanpa harus berhutang ya. Ucap Naura yang juga selalu mendoakan para karyawannya agar selalu cukup dengan apa yang mereka punya. Karena mereka sudah dianggap seperti saudara sendiri. Amin. Ada Pak Jarwo. Ucap Aras saat melihat laki-laki seusianya yang sedang mendorong gerobaknya dan berhenti di depan rumah Aras. Pak Aras, Bu Naura. Dia lalu mampir ke rumah Aras untuk memberikan sesuatu pada keduanya. Apa ini, Pak? Tanya Naura setelah menerima bungkusan plastik dari tangan laki-laki itu. Bu Naura, ini ada gorengan. Tadi gorengan saya masih banyak. Saya bagi-bagiin saja, Bu. Maaf ya, Bu. Misal gak suka dibuang aja, Bu. Ucap laki-laki itu. Jangan Pak Jarwo. Sayang kalau dibuang. Saya beli aja ya. Berapa ini semuanya? Kenapa masih sisa banyak, Pak? Jangan, Bu. Jangan halangi saya untuk berbagi ya, Bu. Hei. Ya namanya juga usaha, Bu. Kadang ramah, kadang sepi. Semoga besok ramah. Ucapnya sambil tersenyum. Semangat, Pak Jarwo. Jangan putus asa. Ucap Aras memberi semangat. Pasti, Pak Aras. Saya akan selalu ingat pesan Pak Aras untuk selalu semangat saat jualan. Mau habis atau enggak, yang penting harus selalu semangat. Ucap Jarwo. Dia lalu izin pulang pada Aras dan Naura. Alhamdulillah, semoga Pak Jarwo besok jualannya laris ya. Bunda jadi ingat waktu pertama ayah jualan basreng dulu. Pernah gak habis? Pernah ditipu orang, pernah dinyinyiri orang. Macem-macem ya. Alhamdulillah semua bisa kita lewati. Itulah nikmatnya sebuah proses. Tapi sampai sekarang pun ayah menganggap usaha ini masih dalam proses. Sepanjang kita berwirausaha, maka sepanjang itu pula kita berproses. Jadi gak boleh lengah. Bahkan di bulan-bulan tertentu pun kita juga mengalami penurunan omset. Seperti bulan Zulijah di mana banyak orang punya hajat, pasti mengalami penurunan karena banyak orang yang menggunakan uangnya untuk nyumbang, ketimbang buat jajan. Iya ya. Tapi tergantikan saat 1 bulan sebelum Ramadan. Omset pasti naik tajam. Ucap Naura. Nah itu tahu. Oh ya, daripada dimakan sendiri di rumah, kita bawa ke warung Keke aja yuk, Bun. Kita makan di sana ram-ramah. Boleh juga idenya ya? Ayo. Ucap Naura. Aras selalu mengambil motornya dan mereka berdua pergi ke warung Keke. Setelah beberapa saat akhirnya mereka tiba juga di warung Keke yang memang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Sampai di depan warung, Naura turun dari motor. Dia melihat dari tempatnya berdiri. Sosok anak laki-laki yang sedang mengelap meja. Terenyuh hati Naura melihat anak laki-lakinya yang mau kerja serabutan seperti itu. Kadang ada perasaan tidak tega. Tapi dia ingat ucapan suaminya. Kalau ini semua adalah proses yang harus Aska jalani. Lama-lama dia bersyukur karena kedua anaknya tidak gengsi. Dan selalu berusaha penuh semangat. Ayah, Bunda. Panggil seorang gadis dari balik meja kasir. Season 2 bab ke-119. Aras dan Naura patut bangga pada kedua anak mereka. Di tengah pergaulan yang semakin mengkhawatirkan, kedua anaknya mampu bertahan untuk tidak ikut-ikutan tren pergaulan bebas. Keduanya menggunakan waktu luang mereka sambil menunggu tahun ajaran baru dengan kegiatan yang positif. Jika setiap sore Aska dan Azura bekerja di warung Keke, pagi harinya mereka tidak lantas duduk diam, rebahan, sambil main handphone. Justru mereka berdua ikut membantu Aras bekerja di pabrik. Apa saja yang bisa mereka bantu. Biar aku aja yang kirim, ya? Ucap Aska saat melihat Aras sedang menata beberapa bol basreng di atas pikap. Kamu belum punya SIM, Kak? Ya udah aku bikin, ya. Nunggu kamu bikin SIM keburu melempeng basrengnya di mari. Ucap Aras sambil tersenyum. Tapi aku pengen ngirim ya. Biar gak bosen di rumah. Ya udah sama ayah aja. Kamu jadi keneknya. Ucap Aras. Oke siap bos.
Aska langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah pengemudi. Ini adalah bagian pekerjaan yang sangat disukai. Pergi kirim barang sambil menikmati aktivitas orang-orang di luar sana. Setelah semua beres, Aras pun naik. Walaupun usahanya sudah besar, dia tidak segan untuk mengirim sendiri pesanan pelanggannya. Ini untuk menghilangkan rasa jenuhnya karena semua pekerjaan sudah dipegang oleh para karyawannya. Sama saja dia berjalan-jalan menikmati udara luar. "Ayah, Bunda ikut!" teriak Naura dari teras rumah mereka. Naura mendadak ingin ikut saat melihat Aska di dalam mobil. "Gak muat, Bun. Kalau Bunda ikut mau duduk di mana? Duduk sama Basreng di belakang? Nanti aja ayah ajak jalan-jalan ya?" teriak Aras dari dalam mobil. Dia melihat Naura manyun saat dia melarangnya untuk ikut. "Bunda ngambek gak ya?" tanya Aska. "Udah gak apa-apa. Bundamu lagi pengen dimanja. Kalau ikut juga kasihan. Kita sempit-sempitan bertiga. Gerah. Udah gampang nanti sore ayah ajak Bunda jalan-jalan." jawab Aras. Dia lalu mengemudikan mobil bak terbuka itu pelan-pelan sampai keluar dari area pabrik, lalu dia tambah kecepatannya. Terlihat olehnya Naura masih berdiri mematung di teras rumah. Lokasi pengiriman kali ini lumayan jauh. Tapi Aska menikmatinya. Dia mengamati aktivitas orang-orang di pagi hari karena selama ini dia sekolah. "Kelak kamu akan merasakan dunia luar seperti apa kalau kamu sudah bekerja, As," ucap Aras. Ya, banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan ya. Dulu waktu sekolah dan ditanya cita-cita, aku sering jawab ingin jadi polisi, pilot, dokter. Hanya profesi-profesi itu yang kita tahu, ucap Aska. Padahal profesi tidak hanya itu kan? Ada petani, ada pedagang, ada tukang cukur dan masih banyak lagi. Dan semua pekerjaan itu adalah bukti perjuangan seorang ayah untuk menafkahi keluarganya. Tidak boleh dibandingkan dan tidak boleh dicari mana yang lebih baik. Karena semua sama. Perjuangan seorang ayah. Dunia luar amat keras. Tadi aku lihat bapak-bapak dorong gerobak, mungutin sampah, ya? Ya itu juga pekerjaan. Memang beliau mampunya seperti itu dan jika yang dia lakukan itu bisa menghasilkan uang, itu juga pekerjaan. Yang penting bukan mengemis dan meminta-minta. Kalau itu bukan pekerjaan meski menghasilkan uang, seorang muslim tidak boleh mengemis dan meminta-minta karena meninggalkan kewajiban berikhtiar dan bisa menurunkan martabat. Ya agama kita melarang untuk mengemis bahkan dalam sebuah hadis disebutkan jika orang yang meminta-minta itu nanti di akhirat daging di wajahnya akan rontok sehingga tinggal kulit dan tulangnya saja. Ngeri ya? Ucap Aras. Tapi kalau mereka buta, lumpuh dan gak bisa apa-apa kecuali mengemis gimana, ya? Itu kondisinya terpaksa dan itu pengecualian. Jawab Aras. Ya aku tahu sekarang. Itulah kenapa kita harus bekerja ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Ucap Aska sambil mengamati aktivitas orang-orang di luar sana. Ayah melatih kamu bekerja keras agar kamu terbiasa, As, di saat banyak anak seusiamu yang mungkin banyak dimanjakan dengan segala fasilitas dan membuat mereka manja. Ayah tidak mau kalian seperti itu. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang ngeluh dengan generasi sekarang atau disebut Gen Z ini. Diatur gak mau, tapi gajinya maunya besar. Dikasih kerjaan yang gak sesuai pasionnya, gak mau. Kalau begini sih akhirnya Gen Z ini maunya kerja yang bebas ya jadi konten kreator itu. Ya Gen Z memang seperti itu. Sekarang aja kita sudah bersaing dengan AI, kecerdasan buatan. Kalau kita terus malas, kita agar tergerus oleh zaman. Ya kan ya? Yap betul. Kamu gak pengen jadi YouTubers? Profesi yang sedang dilirik banyak orang loh. Kerja santai, duit ngalir terus, kalau banyak yang nonton. Hei. Pengen sih ya? Tapi aku harus tetap punya pekerjaan tetap yang nyata. Enaknya bikin konten apa yang menarik ya? Menarik, tapi gak jual sensasi. Menarik tapi bermanfaat buat banyak orang. Bikin ide jualan. Salah satu yang gak bisa dilalukan ya jualan pinggir jalan. Ya berdagang memang yang paling aman lah. Kalau semua orang berdagang, yang beli siapa ya? Ya baru dank.
Gak mungkin kan satu orang jualan semuanya. Tukang somai butuh makan di warteg, butuh bahan juga dari pasar. Perekonomian tetap muter lah. Hei. Ya juga ya. Kalau kamu niat mau bikin konten, bikin saja ide jualan. Wawancara tuh pedagang kaki lima. Tapi pilih pedagang kaki lima yang jualannya sepi. Lo kok gitu ya? Yang sepi kan biasanya gak enak. Lo belum tentu. Makanya kamu cobain dulu. Kalau enak kok bisa sepi kenapa? Orangnya jutek apa gimana? Kamu gali tuh permasalahan yang mereka hadapi. Lalu cari jalan keluarnya. Jika yang membuat tidak menarik itu gerobak atau bannernya, kamu bantu tuh bikin gerobak yang estetik yang menarik. Ayah kira konten seperti itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan. Kadang orang jualannya jualan aja. Sepi ya diem aja. Gak mau menggali letak kekurangannya di mana. Tapi kan aku masih minim pengalaman ya. Nanti ayah bantu. Ah beneran ya? Wah asik nih kayaknya. Oke lah. Buat ngisi waktu luang di pagi hari, aku akan coba bikin konten. Gak mau kalau sama ayah? Hei. Bagus. Otak yang diciptakan Allah tidak akan pernah ada yang menandingi. Tinggal gimana caranya kita melatihnya agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Ucap Aras. Siap ya? Udah sampai ya? Aku bantu ya? Ucap Aska saat menyadari mobilnya sudah berhenti. Aska langsung turun dari mobil dan dengan cekatan membantu Aras menurunkan basreng dari mobil. Setelah selesai dan menunggu Aras, Aska melihat di seberang toko ada penjual bakso yang sedang mangkal. Tapi tak ada satupun orang yang beli. Mana udah tua lagi. Aska tersentuh. Dia merogoh saku celananya. Ternyata dia lupa tidak bawa uang. Nunggu ayah nih minta duit. Bismillah target pertama. Season 2 bab ke-120. Tidak membawa uang tapi untung saja Aska bawa ponsel.